Lebih dari seperempat keluarga di Israel mengalami penderitaan seperti warga Gaza. Warga Israel alami kelaparan akibat kerawanan pangan imbas perang dengan para musuh militernya. Mengutip The Times of Israel pada 22 September, kabar ini menurut pernyataan dari sumber utama Lateh pada Senin 22 September dalam survei sejak Juli lalu. Menyatakan bahwa lebih dari seperempat keluarga Israel termasuk sepertiga anak berjuang untuk mendapatkan cukup makanan. Lantaran terimbas perang 2 tahun Israel melawan Hamas, sekaligus meningkatnya biaya hidup memperdalam kesulitan ekonomi. Hasil laporan lebih lanjut menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam jumlah warga Israel yang menderita kerawanan pangan selama setahun terakhir. Peningkatan tajam tingkat kerawanan pangan tercermin dalam data makro yang dampaknya juga meluas ke kelas menengah ke bawah warga Israel. Didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memastikan pasokan pangan yang konstan dan mengandung semua unsur gizi yang diperlukan untuk perkembangan dan kesehatan yang optimal. Amerika Serikat bak gila-gilaan dengan menghabiskan dana besar hanya demi gempur zona nuklir Iran. Dikabarkan rela mengerahkan ratusan pesawat hingga kapal selam. Mengutip Tribun News pada 21 September, kabar ini dikonfirmasi oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau yang lebih dikenal dengan Pentagon. Dilaporkan Pentagon telah mengonfirmasi melakukan operasi penyerangan yang memiliki sandi Midnight Hammer, di mana operasi serangan terhadap 3 fasilitas nuklir di Iran pada 21 Juni 2025 malam. Operasi militer yang berbiaya super besar melibatkan pesawat pengebom B-2 juga sejumlah jet pendukung. Sejumlah besar bom dari berbagai varian amunisi dari bom presisi hingga roket dari udara ke udara serta udara ke darat. Satu kapal selam Amerika Serikat, kemungkinan USS Georgia, juga meluncurkan lebih dari 2 lusin rudal jelajah Tomahawk. Menurut Pentagon, total 125 pesawat ikut serta dalam misi pengeboman 3 fasilitas nuklir Iran tersebut. Termasuk rombongan penyerang adalah jet F-22 Raptor, pesawat tempur F-35 dan puluhan pesawat tanker pengisian bahan bakar. Lantas, dalam sebuah dokumen menunjukkan bahwa serangan Washington ke Iran itu menghabiskan dana mencapai 10 triliun rupiah. Pembicaraan perang baru dengan Iran dikabarkan telah dilakukan di kalangan pejabat Israel. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran menegaskan bahwa setiap agresi Israel akan menghadapi respons yang tepat dan menghancurkan. Mengutip Al-Mayadin pada 21 September, hal ini dirilis oleh IRGC dalam pernyataan terbarunya. Ditekankan olehnya bahwa Iran memiliki kemampuan berkelanjutan untuk mempertahankan inisiatif strategis, sekaligus bisa secara efektif mencegah ancaman eksternal. Menegaskan bahwa Iran akan mempertahankan inisiatif medan perang dan memberikan respons yang tegas dan instruktif. Menegaskan bahwa IRGC akan berjuang untuk menggagalkan tujuan musuh. IRGC pun memperingatkan bahwa setiap tindakan permusuhan oleh Amerika Serikat atau rezim Israel terhadap kepentingan nasional atau integritas teritorial Iran maka akan dihadapi dengan tanggapan yang tegas, menghancurkan, dan tepat waktu dari angkatan bersenjata Iran. Menekankan bahwa kesiapan penuh di seluruh darat, udara, laut, rudal, cyber, dan kemampuan intelijen tetap ada untuk melindungi negara. Sekutu Israel berkurang lagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai ditinggalkan, mengingat negara-negara barat mulai akui negara Palestina. Mengutip Tribun News pada 22 September, 4 negara barat baru yang mengumumkan pengakuan terjadi pada Minggu 21 September 2025. Mereka adalah Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal. Bahkan dikabarkan Perancis, Belgia, dan negara-negara lainnya dijadwalkan akan mengakui negara Palestina di sidang umum PBB pada Senin 22 September 2025. Padahal negara-negara barat yang telah disebutkan itu merupakan sekutu kuat Israel selama beberapa dekade.
Tak sebatas itu, lebih dari 140 negara anggota PBB pun telah mengakui Palestina, jumlah yang diprediksi akan terus bertambah. Lantas Netanyahu pun mengutuk tindakan dari negara-negara barat tersebut, bersumpah akan memberikan balasan kepada negara-negara yang mengakui Palestina tepat setelah ia pulang dari Amerika Serikat untuk menemui sekutu baiknya Presiden Amerika Donald Trump. Tentara IDF dikabarkan telah masuk lebih jauh ke kota Gaza hingga disebut telah melakukan kebodohan strategis. Namun dalam serangan terbarunya, Israel telah membunuh 60 warga Gaza pada Sabtu 20 September 2025. Mengutip Tribun News dan Kabarni pada 21 September, hal ini diumumkan oleh mantan anggota Kabinet Perang Israel Gadi Eisenkot dalam pernyataan terbarunya. Perlu diketahui lebih dulu bahwa militer Israel masih terus melakukan gempuran terhadap wilayah kota Gaza dan jalur Gaza yang lebih luas pada Sabtu 20 September 2025. Bahkan terbaru 60 warga Gaza menjadi korban. Jika diperkirakan telah menghancurkan 20 blok menara di kota Gaza selama 2 minggu terakhir, juga meyakini lebih dari 500.000 orang telah meninggalkan kota Gaza sejak awal September. Adapun serangan mematikan Israel ini terjadi jelang negara-negara Eropa melakukan pengakuan negara Palestina dalam sidang umum PBB pada Senin 22 September. Sehingga Gadi Eisenkot selaku mantan anggota Kabinet Perang Israel mengatakan bahwa memasuki kota Gaza merupakan kebodohan strategis yang dilakukan Israel. Dia mengklaim bahwa memasuki kota Gaza tidak akan menghasilkan resolusi langsung dengan Hamas. Bahkan Eisenkot juga menilai bahwa tentara saat ini berada di bawah kepemimpinan yang tidak tepat, di mana justru menjerumuskan Israel ke dalam jurang terdalam.